Yuk arahkan kembali hidup kita, arahkan kembali langkah kita, perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Apa sih purpose? Apa sih calling? Purpose adalah alasan mengapa kita mengerjakan ini. Calling adalah apa yang terus-menerus ada di hati kita, yang terus-menerus mendorong kita untuk mengerjakan hal itu. Purpose manusia diciptakan, purpose saudara dan saya lahir di dunia adalah gini, memuliakan dan menikmati Tuhan. Jadi seharusnya apapun yang kita kerjakan tujuannya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Baik dalam profesi kita, pelayanan kita, keluarga, juga dengan sikap kita sehari-hari terhadap orang lain. Sikap kita terhadap orang lain harusnya punya satu tujuan. Semua bagian hidup kita memiliki satu tujuan ini, yaitu apa? Memuliakan Tuhan. Itu adalah purpose, itu adalah tujuan kenapa kita ada. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah purpose ini sudah saudara terima dalam hidup ini? Sudah termeteraikan dalam hidup ini? Karena Alkitab bilang, tujuan utama kita hidup adalah gini, untuk memuliakan Tuhan. Calling adalah begini, ability plus passion, itu calling. Ability plus passion, kemampuan tambah gairah. Ya, waktu kita mengenali kemampuan, karunia yang Tuhan berikan dalam kita, dan mengenali dorongan hati kita yang paling dalam, maka saudara dan saya akan menemukan calling dalam hidup kita. Akan menemukan God's calling dalam hidup kita. Kelompok orang mana yang selalu ada di hati saudara untuk saudara layani, untuk saudara bantu? Temukan 2-3. Ada orang kalau lihat difabel, dia tergerak sekali hatinya, selalu ingin berbuat sesuatu, kasihnya bergejolak hatinya kalau melihat difabel. Ada orang kalau lihat balita, dia selalu ingin melakukan sesuatu, pengen melayani balita, pengen melayani anak. Ada juga melihat orang-orang yang sudah senior, dia pengen melakukan sesuatu. Nah, kelompok umur mana yang ada di hati saudara? Kalau saudara-saudara isi itu, yang kedua, masalahnya apa yang membuat saudara selalu tergerak untuk ingin melayani, selalu tergerak untuk ingin membantu mereka? Masalahnya apa? Misalnya kekerasan kah? Pendidikan, tiap kali kita lihat di mana ada pendidikan terbengkalai, kita tergerak sekali untuk buat sesuatu, entah mengajar, entah bikin les-lesan, apapun kita coba. Entah bikin, ayo kumpul di rumah, saya ajar, bahkan bikin sekolah. Atau yang lain, saudara coba isi, saudara pilih 2-3, kalau nggak ada di sini, saudara temukan masalah apa yang selalu membuat gairah, ada marah dan kasih yang bergejolak bersama di hati saudara. Setiap kali saudara lihat misalnya anak yang mengalami kekerasan, aduh, greget gitu. Nah, coba isi, ini bagian ini itu yang saudara perlu temukan bersama-sama. Yang ketiga, begini, potensi apa atau kemampuan apa yang saudara bisa kerjakan untuk melayani mereka atau untuk membantu mereka? Saudara punya potensi atau kemampuan apa yang bisa saudara kerjakan untuk membantu kelompok yang saudara pengen layani tadi? Karena ingat, calling sama dengan ability plus passion. Kemampuan, karunia yang Tuhan berikan plus passion. Ya, jadi itu harus ketemu sama-sama. Kalau kita punya passion tapi nggak punya kemampuan, berarti jangan-jangan Tuhan nggak dorong itu buat saudara. Tuhan nggak taruh itu buat saudara. Itu cuma kepengennya kita, ya kan? Tapi kalau itu rencana Tuhan, pasti Tuhan taruh kemampuan juga buat kita. Saya harap kita bisa menemukan calling kita lebih tajam lagi, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Tujuan kita dilahirkan di dunia bisa digenapi. Nah, ada warningnya juga, tapi dalam hal ini ada warningnya. Mengenali purpose dan calling saja ternyata tidak menjamin kita berjalan dalam rencana Allah. Saya menemukan banyak orang sudah tahu apa purpose-nya, banyak orang sudah tahu apa calling dalam hidupnya, tapi banyak orang tidak mau menjalaninya. Karena apa? Seringkali itu bicara pengorbanan. Melayani orang kan tidak enak ya. Lebih suka kita dilayani. Kita nggak mau susah. Melayani orang itu berkorban. Susah saudara, makan hati, makan pikir, makan semua. Tapi kalau itu calling, kalau saudara sudah menemukan, maka saudara akan bergairah untuk menjalaninya. Tapi nggak semua orang mau, ya kan? Tahu saja tidak cukup, perlu mau, perlu kerelaan hati. Hati hamba itu perlu ada. Kita perlu minta dari Tuhan untuk memberikan kita hati hamba untuk itu. Dan warning yang lain adalah gini, memuliakan Tuhan dalam hidup ini, itu jangan diterjemahkan, atau bahkan tidak bisa diterjemahkan semau kita sendiri.
Jangan menerjemahkan firman Tuhan dengan sembarangan, nanti saudara dan saya bisa tersesat. Kita harus belajar mengerti apa yang dimaksud memuliakan Tuhan dari firman Tuhan. Hakim-Hakim ditutup di ayat terakhir itu ini. Hakim-Hakim 21 ayat 25 bilang ini. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara lihat itu? Jadi semua orang berpikir, menurut saya gini, ntar dulu. 7 kali diulang ayat ini yang bilang begini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang kita benar belum tentu benar di mata Tuhan. Apa yang kita benar bisa jadi jahat di mata Tuhan. Karena mungkin yang kita pikir benar hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kalau engkau sudah tahu purpose-mu, sudah tahu calling-mu, yuk pusatkan matamu kepada Kristus. Izinkan dirimu dikelilingi oleh komunitas yang sehat, oleh pengajaran yang sehat. Bangun dirimu dalam disiplin pribadi. Jangan semau gue, tapi belajar. Firman Tuhan bilang apa? Yuk kita belajar lakukan yuk. Bukan karena takut dihukum, tapi justru karena kita sudah diampuni. Kita sudah jadi anak Allah. Yuk kita belajar disiplin pribadi kita yuk. Supaya kita bisa hidup sebagai anak Allah. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan pribadi. Jangan cuma program-program gereja. No, pelayanan pribadi. Respon terhadap masalah. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada kejadian dalam hidup ini, ayo belajar respon yang benar. Belajar merespon seperti Yesus merespon dalam seluruh peristiwa hidupnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Tuhan gunung batuku untuk selama-lamanya. Tetap muliakan Dia. Amin.